jalanmu saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap
dari apapun juga. Sebab itu, kita dapat selalu percaya kepadanya. Kaulah yang mau memulihkanku, Kaulah yang tahu cara menolong diriku, dan Kaulah yang mampu mengangkat hidupku menjadi pemenang di dalam kuasa-Mu. Tuhan baik dalam rencana-Mu, Tuhan besar dalam perbuatan-Mu. Ku yakin bila Kau yang membuat mujizat, semua akan menjadi nyata. Kaulah yang mau memulihkanku, Kaulah yang tahu cara menolong diriku, dan Kaulah yang mampu mengangkat hidupku menjadi pemenang di dalam kuasa-Mu. Tuhan baik dalam rencana-Mu, Tuhan besar dalam perbuatan-Mu. Ku yakin bila Kau yang membuat mujizat, semua akan menjadi nyata. Menjadi nyata. Oh, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbaik, Yesus Kau terbesar. Hatiku percaya Tuhan baik dalam rencana-Mu, Tuhan besar dalam perbuatan-Mu. Ku yakin bila Kau yang membuat mujizat, semua akan menjadi nyata. Oh, Tuhan baik dalam rencana-Mu, Tuhan besar dalam perbuatan-Mu. Ku yakin bila Kau yang membuat mujizat, semua akan menjadi nyata. Ku yakin bila Kau yang membuat mujizat, semua akan menjadi nyata. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku, tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang
setiap pergumulan, Kau bawaku menuju kemenangan. Setiap perkara dapat ku tanggung dengan kekuatan yang Kau berikan. Bahkan di dalam kelemahanku tahu kuasa-Mu semakin sempurna. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan, di setiap pergumulan Kau bawaku menuju kemenangan. Dalam setiap pergumulan hidup kita, ingat janjinya bahwa di dalam Kristus kita dapat menanggung segala perkara. Bagian kita hanya mengangkat tangan kita menyembah Dia, dan tangan kanannya akan memegang kita dan membawa kita menuju kemenangan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita yang percaya. Sebab Tuhan pasti turun tangan, membawa pertolongan di mana ku perlukan. Apabila Kau yang campur tangan, di setiap pergumulan Kau bawaku menuju kemenangan. Sebab Tuhan pasti turun tangan, Kau bawaku menuju kemenangan. Bapa, tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara. Terlebih hidupku Kau pandang berharga. Dalam segala perbuatanku aku percaya hanya berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Bapa, tiada ku ragu akan kasih-Mu yang bersedia berikan segalanya. Bapa, Kaulah yang tahu semua yang ku perlu sebelum ku mengatakannya. Seperti burung di udara, Kau pun pelihara. Terlebih hidupku Kau pandang berharga.
pelihara. Salam para pemirsa dan juga penonton di link YouTube kami Bible Teaching Ministry yang kami kasih. Terima kasih Bapak Ibu masih bergabung dengan kami. Pada saat ini kita akan lanjutkan pelajaran bagian konsep keselamatan dalam agama Kristen, temanya dan judul yang akan kita kupas pada saat ini adalah kelanjutan dari beberapa saat yang lalu, yaitu sebelum perjalanan hidup ini berakhir. Nah, tadi saya sudah katakan bahwa judul ini cukup panjang sehingga saya jadikan dua bagian. Dan yang akan kita kupas pada saat ini adalah bagian yang kedua. Namun, mungkin Bapak Ibu baru membuka di judul yang kedua ini, alangkah baiknya untuk bisa menyambung, maka Bapak Ibu bisa melihat kembali di judul yang pertama dengan topik yang sama sebelum perjalanan hidup ini berakhir. Namun supaya connect dan nyambung, saya akan ulang sedikit di bagian awal, di bagian yang pertamanya. Hidup adalah sebuah perjalanan. Saya, Anda, kita semua yang lahir ke dunia, ketika kita dilahirkan ke dunia, kita sudah melakukan satu perjalanan panjang. Nah, perjalanan ini suatu saat pasti berakhir. Siapapun Anda, karena ada kelahiran, pasti ada kematian. Dan kematian adalah berakhirnya sebuah perjalanan panjang tersebut. Nah, sebelum perjalanan itu mencapai pada ujung, mencapai pada akhirnya, ada beberapa hal yang patut kita renungkan. Kita lihat kembali, ada 4 hal yang harus direnungkan. Pertama, kita lahir dengan tangan kosong, akan kembali pula dengan tangan kosong. Anda boleh kaya, Anda boleh sukses, Anda boleh terkenal. Tapi begitu kita meninggalkan dunia, perjalanan kita berakhir, kembali lagi pada nol. Sebagaimana waktu kita lahir dalam keadaan kosong, kembali juga dengan tangan kosong. Lalu apa yang kita cari selama hidup ini? Jika kita hidupnya 50 tahun, kita berjuang hidup 50 tahun, kita berusaha 50 tahun. Kita 60 tahun berjuang, umur kita 70 tahun, kita 70 tahun berjuang. Lalu apa yang kita dapatkan? Karena akan kembali ke nol. Lalu yang kita cari ini apa? Kemudian yang ketiga, tidak seorang pun tahu kapan perjalanan ini akan berakhir. Kematian bukan ditentukan saya maupun Anda, tapi kita hanya dititipkan hidup di dunia. Kapan Tuhan mau membawa kita pulang, kita tidak bisa menolak. Dan yang menjadi persoalan yang penting bagi kita adalah bukan kematian yang menakutkan, tapi di balik kematian, karena ada penghakiman setelah kematian. Nah, di bagian 2 sudah saya kupas. Yang akan kita kupas pada saat ini adalah poin yang ketiga dan yang keempat. Selamat mengikuti pelajaran yang selanjutnya. Tidak seorang pun tahu kapan perjalanan hidup ini berakhir. Perhatikan karikatur di sini. Kartun ini dia mengikuti tapak kaki. Dia akan berjalan terus dan berjalan terus. Dia tidak tahu kapan perjalanan ini akan berakhir. Jika layar laptop ini saya nyalakan 1 hari, dia akan jalan 1 hari. Jika saya nyalakan 1 minggu, dia akan terus berjalan 1 minggu. Nah, kapan berakhirnya perjalanan dia? Kapan di animasi ini akan stop? Ketika laptop ini saya matikan, maka stop pula. Demikian pula ketika kita menjalani kehidupan, ketika kehidupan ini diambil oleh Tuhan, berakhirlah perjalanan hidup kita. Kita lahir dan suatu saat kita akan pasti mati. Nah, kita ini sedang berjalan. Begitu kita mulai dilahirkan ke dunia, kita sudah mulai melakukan satu perjalanan panjang. Tergantung berapa tahun waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk hidup di dalam dunia. Jika kita diberikan ke waktu 50 tahun, maka perjalanan hidup kita 50 tahun. Jika kita diberikan waktu hidup di dunia 100 tahun, maka perjalanan panjang kita adalah 100 tahun. Nah, masalahnya adalah kapan perjalanan hidup ini berakhir? Ketika kita bisa mencapai usia 10 tahun, apakah bisa mencapai usia 20 tahun? 20 tahun bisa mencapai 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun?
Ketika kita mencapai usia 50 tahun saat ini, apakah tahun 60 masih menjadi milik kita? Semua itu tanda tanya. Karena bukan saya, bukan Anda, bukan manusia yang tentukan, tapi yang di atas yang menentukan. Kita hanya diizinkan hidup, kita hanya diberikan kesempatan hidup. Siapa yang bisa memprediksi kapan hidupnya akan berakhir? Kita akan lihat. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat animasi atau gambar ini, yaitu World Trade Center atau Menara Kembar. Ketika Menara Kembar diserang oleh teroris pada tanggal 11 September 2001, orang yang ada di dalam gedung tersebut tidak bisa meluputkan diri, tidak bisa melarikan diri. Karena ketika pesawat itu diledakkan di gedung tersebut, runtuhlah gedung tersebut. Kurang lebih 3.000 orang mati, terperangkap, dan oleh baik terbakar maupun oleh reruntuhan dari gedung yang bertonton tersebut. Gedung yang begitu tinggi, puluhan lantai, semuanya ambruk ke bawah. Matilah 3.000 orang. Nah, apakah 3.000 orang tersebut tahu bahwa hari itu adalah hari kematiannya? Apakah 3.000 orang itu tahu hari itu adalah hari perjalanan hidup dia berakhir? Sama sekali tidak tahu. Jika mereka tahu bahwa hari itu adalah hari kematiannya, saya percaya tidak ada seorang pun yang akan masuk di kantor. Walaupun diancam bos, kalau engkau tidak masuk saya pecat. Walaupun diiming-imingi oleh bos, kalau engkau masuk hari itu engkau akan diberikan honor 100 juta atau honor 1 bulan. Saya percaya tidak ada satu pun yang akan masuk karyawan tersebut. Tapi nggak tahu. Begitu mereka bekerja, lagi asik bekerja, lagi santai bekerja, tiba-tiba gedung itu runtuh setelah ditabrak oleh pesawat. Habislah. Saya ingin mengajak Bapak Ibu bermain sedikit. Bapak Ibu pernah naik pesawat? Mungkin ada yang sudah, ada yang belum. Nah, Bapak Ibu mau nggak saya belikan 2 buah tiket pesawat untuk Bapak dan Ibu atau sepasang suami istri. Terserah Anda mau pilih tiket yang model mana, harganya berapa, mau naik pesawat yang mahal sekalipun, saya akan belikan tiket itu. Dan Anda silakan pilih, Anda mau pergi ke negara manapun, sampai ke ujung bumi pun, saya akan belikan tiket tersebut. Dan selain itu, saya akan siapkan uang 200 juta kepada Anda, supaya Anda bisa berjalan dengan pasangan hidup Anda, berjalan seminggu libur kemanapun Anda ingin. Nah, tapi ada satu persyaratan dari saya. Begitu Anda naik pesawat, setengah jam pesawat itu meledak. Ada yang mau terima tantangan saya? Saya yakin Anda berkata, Pak Nathan konyol, Pak Nathan kok begitu. Ya memang fakta. Siapa yang mau terima tiket itu? Dan siapa yang mau uang itu? Saya percaya Anda katakan, tidak Pak, terlalu murah 200 juta. Bapak Ibu, jangankan 200 juta. Sekarang, mau nggak tangan kita potong, kita dibayar 500 juta? Mau? Tentu kita tidak mau. Betul? Demikian pula, badan kita aja begitu berharga, apalagi nyawa kita. 1 miliar, 1 triliun pun tidak bisa memberi nyawa kita. Karena itu, 1 triliun nyawa kita, tapi kita tidak akan tahu kapan nyawa yang berharga ini akan hilang. Itulah kehidupan. Nah, selain peristiwa Menara Kembar, yang mungkin menghebohkan adalah peristiwa yang terjadi di Aceh Desember 2004 yang lalu. Ketika tsunami datang melanda Aceh. Pada saat itu terjadinya pada hari Minggu pagi. Sekitar jam 8 Bapak Ibu, tanggal 26 Desember 2004. Korban yang meninggal karena tsunami yang terjadi di Aceh itu kurang lebih 200 ribu jiwa. Sekali lagi, 200 ribu. Nah, apakah 200 ribu orang yang menjadi korban tsunami di Aceh itu tahu bahwa hari itu hadir kematiannya? Sama sekali tidak tahu. Hari itu terjadi hari Minggu, sebagaimana hari Minggu adalah hari istirahat, hari di mana orang lebih santai. Maka banyak dari antara mereka yang meninggal itu awalnya mungkin masih memeluk guling karena baru pukul 8 kurang lebih. Begitu tsunami datang, bukan guling lagi yang mereka peluk, tetapi sudah potongan kayu, sudah pohon-pohon yang mereka peluk untuk mencari keselamatan. Begitu mengerikannya tsunami yang datang, begitu tiba-tiba mereka tidak bisa selamat. Dan menurut penelitian para ahli dan juga saksi mata mengatakan ketinggian gelombang itu mencapai 30 meter. Sedangkan badan kita paling 2 meter lebih, paling tinggi. Sedangkan air mencapai 30 meter. Lihatlah gedung-gedung, lantai yang bertingkat, hotel-hotel, 30 lantai, 40 lantai.
Kemudian begitu banyak bangunan yang lebih rendah daripada itu, semuanya tersapu oleh ombak, tersapu oleh tsunami. Tidak ada yang bisa selamat, terperangkap dan tidak bisa menyelamatkan diri. Nah, bukan hanya itu Bapak Ibu. Mereka mengatakan bahwa kecepatan datangnya air itu mencapai 1000 km per jam. Begitu tinggi gelombang, begitu dahsyat, begitu cepat, sehingga banyak bangunan permanen tidak kuat menghadapi sapuan dari air yang begitu deras. Akibatnya adalah luluh lantaklah seluruh bangunan itu. Kita lihat di sini sekitar masjid ini dulunya banyak bangunan, tetapi semuanya sudah rata dengan tanah. Artinya air itu begitu dahsyat. Saya ada satu gambar lagi yang menunjukkan mayat yang bergelimpangan ketika terjadinya tsunami. Tsunami sudah surut, mayat itu ada di mana-mana. 200.000 loh, bayangkan Bapak Ibu. Tapi foto itu saya nggak enak tunjukkan karena terlalu menyedihkan, terlalu mengerikan, dan juga mungkin membuat orang yang pernah alami tsunami akan mengenang kembali. Karena itulah saya tidak tunjukkan mayat di sini, tapi saya tunjukkan tanah, bangunan-bangunan sudah rata dengan tanah karena begitu mengerikannya tsunami yang terjadi saat itu. Itulah kehidupan. 200.000 orang itu tidak tahu bahwa hari itu adalah hari kematian mereka. Nah, kapan perjalanan hidup ini berakhir? Raja Salomo mengatakan di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-8 ayat 8, tiada seorang pun berkuasa menahan angin dan tiada seorang pun berkuasa atas hari kematian. Tak ada istirahat dalam peperangan dan kefasikan tidak melepaskan orang yang melakukannya. Salomo mengatakan tidak seorang pun berkuasa menahan angin. Oke? Demikian pula tadi orang-orang Aceh dan sekitarnya tidak seorang pun berkuasa menahan ketika tsunami itu datang, ketika terjadinya gempa. Semua orang itu kekuatan alam yang tidak bisa kita tolak. Nah, angin adalah kekuatan alam, gempa adalah kekuatan alam, tsunami adalah kekuatan alam. Demikianlah kekuatan itu ada di tangan Tuhan. Tuhan bisa dalam sekejap membuat ribuan bahkan jutaan orang itu meninggal hanya dengan menyentil sedikit saja jarinya, maka binasalah umat manusia. Begitu mengerikan. Artinya setiap saat kita tuh bisa meninggal, setiap saat kita bisa mati, setiap saat perjalanan kita akan bisa stop, bisa berakhir di waktu yang tidak bisa kita duga. Sehingga pasal yang ke-9 ayat yang ke-12 di dalam Pengkhotbah Salomo tegaskan lebih jauh lagi. 9 ayat 12, karena manusia tidak mengetahui waktunya, seperti ikan yang tertangkap dalam jala yang mencelakakan, dan seperti burung yang tertangkap dalam jerat, begitulah anak-anak manusia terjerat pada waktu yang malang, kalau hal itu menimpa mereka secara tiba-tiba. Perhatikan kalimat yang terakhir, menimpa mereka secara tiba-tiba. Sama seperti tsunami yang datang, sama seperti pesawat dari teroris yang menyerang WTC tersebut, sekejap tidak bisa diprediksi, matilah mereka semua. Demikianlah hidup kita. Di sini Salomo memberikan dua macam hewan, makhluk hidup sebagai perbandingan. Ada ikan dan ada burung. Oke, sewaktu masih sama-sama hidup, manusia pasti jauh lebih berkuasa dari ikan dan burung. Sama seperti Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa setelah menciptakan isi dunia ini. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat yang ke-28, Tuhan berkata, berkuasa Allah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Intinya manusia jauh lebih berkuasa daripada ikan maupun di burung. Yang satu di darat, yang satu di laut. Tapi ketika nasibnya sampai sama-sama tidak punya kuasa. Ikan yang Bapak Ibu goreng pagi tadi, mungkin kemarin masih berenang di air, masih berenang di laut. Apakah ikan itu tahu bahwa hari itu kan dia ditangkap lalu digoreng di minyak goreng? Tidak tahu. Kemarin masih berenang di minyak goreng, hari ini kemarin masih berenang di air, hari ini sudah berenang di minyak goreng. Itulah hidup kita. Kalau burung tidak tahu kapan dia akan mati, ikan tidak tahu kapan dia akan mati, apa bedanya dengan kita? Kita pun tidak tahu kapan kita akan mati. Itulah misteri sebuah kehidupan. Apabila dalam hidup ini ada sesuatu hal yang membuat Anda stres, cemas, khawatir, itu lebih mengerikan lagi, Anda akan lebih cepat lagi mati dan meninggal. Anda bukan lagi berjalan, Anda bukan lagi berlari, tapi makin cepat mencapai garis akhir ini.
Dan memang faktanya di dalam hidup manusia, kita seringkali diliputi ketakutan, kita seringkali diliputi permasalahan. Ketika kita sakit, kita khawatir. Ketika ekonomi kita hancur, kita khawatir. Ketika anak-anak kita pergaulannya jelek, kita khawatir. Banyak kekhawatiran yang membuat kita stres, kita cemas, dan ujung-ujungnya kita lebih cepat lagi mati. Nah, yang menjadi persoalan kita adalah, apakah Anda sudah mempersiapkan kematian? Oke? Apakah kita sudah mempersiapkan kematian? Bapak Ibu yang saya kasih, di dalam hidup manusia ada 3 peristiwa besar. 3 peristiwa besar, saya katakan besar karena pertama tidak bisa diwakilkan, yang kedua tidak bisa diulangi. 3 peristiwa besar tersebut semua orang alami, kecuali mungkin orang-orang tertentu. Pertama adalah lahir, yang kedua adalah nikah, dan yang ketiga adalah kematian. Lahir dan mati itu sudah pasti. Kalau pernikahan mungkin masih pilihan. Saya mau menikah atau tidak menikah, itu hak dan keinginan saya sendiri. Tapi rata-rata semua orang alami 3 hal tersebut. Lahir, menikah, dan mati. 3 tahapan dalam hidup manusia. Nah, tidak bisa diulangi. Lahir, Anda lahir. Begitu Anda lahir, jika Anda lahir cacat, ya sudah cacat. Jika Anda lahir dengan wajah jelek, ya jelek. Jika Anda lahir dengan wajah ganteng, ya bersyukur. Yang lahir dengan wajah cantik, ya bersyukur. Dan yang lahir dengan wajah jelek pun, mau nggak harus tetap disyukuri. Karena mau diapain lagi? Tidak bisa diulang. Tidak bisa diwakilkan. Nah, demikian pula pernikahan, demikian pula kematian. Nah, jika kelahiran dipersiapkan dengan baik, biasa jika sepasang suami istri menikah, lalu setelah mereka hidup sebagai suami istri, dan istrinya lalu ketahuan sudah telat bulan. Nah, kemudian dicek, ternyata sudah positif hamil. Nah, 1 tahun sebelumnya kita sudah persiapkan. Sudah persiapkan dokter mana yang akan tangani, rumah sakit mana nanti anak itu akan dilahirkan. Kemudian siapkan perlengkapan bayi, popok, lampin, baju, bahkan ranjang untuk si bayi. Bahkan satu hal yang tidak lupa kita persiapkan adalah nama dari bayi tersebut. Okay? Nah, jauh-jauh hari kita sudah persiapkan. Begitu bayi lahir, dia tinggal nikmati apa yang sudah disiapkan oleh orang tuanya. Lalu pernikahan. Pernikahan juga dipersiapkan, jauh-jauh hari sudah dipersiapkan. Jika kelahiran dipersiapkan hanya kurang lebih setahun, tapi pernikahan bisa dipersiapkan beberapa tahun sebelumnya. Karena ini bisa diplanningkan dengan baik. Jika 2 hal ini dipersiapkan, pertanyaan saya adalah kematian. Apakah Anda persiapkan kematian? Apakah Anda merenung bahwa kematian itu juga harus dipersiapkan? Kenapa saya katakan kematian itu harus dipersiapkan? Karena yang namanya kematian itu sesuatu yang pasti terjadi. Sekali lagi, kematian pasti menimpa kepada semua orang, siapapun Anda. Engkau kaya, engkau orang miskin, engkau orang terkenal, tidak terkenal, engkau punya kedudukan tinggi atau rendah, engkau terkenal atau tidak terkenal, semuanya akan mati. Perjalanan hidup suatu saat akan berakhir. Karena kematian adalah ketetapan Allah. Seperti yang dikatakan Ibrani 9 ayat 27. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya 1 kali saja. Kita hanya punya 1 nyawa cadangan. Mati hanya 1 kali. Dan kematian sudah ditetapkan oleh Tuhan. Karena itu jangan bermain-main dengan nyawa. Jangan bermain-main dengan kematian. Sebelum perjalanan hidup ini berakhir, Anda sudah harus punya jawaban tentang keselamatan. Kemana engkau pergi? Hanya ada 2 tempat yang Tuhan sediakan. Kalau tidak sorga, ya neraka. Itu saja Bapak Ibu. Nah, 3 pertanyaan tentang mempersiapkan kematian. Yang pertama adalah, sudah siapkah Anda jika suatu saat secara tiba-tiba, secara mendadak Anda dipanggil Tuhan? Yang namanya kematian tidak mesti tunggu Anda tua. Peti mayat dibuat bukan untuk orang tua. Peti mayat dibuat untuk orang yang mati. Dan semua orang bisa mati. Yang namanya kematian bisa terjadi karena sakit penyakit. Bisa mendadak serangan jantung. Kalau ada yang sakit panjang, kanker, mungkin ada masa fase persiapan. Tapi serangan jantung, stroke, kita tidak bisa duga. Bisa mendadak habis kita. Yang kedua, bisa karena kecelakaan. Yang namanya kecelakaan bisa di darat, laut, udara. Kita tidak tahu sama sekali. Karena itulah, satu kali saya berkata kepada teman saya,
Kalau di darat kita mengalami kecelakaan, nyawa kita 70%, 75% masih milik kita, 20%, 25% itu kematian. Kalau di laut 50-50, nyawa 50%, kemudian maut 50%. Karena di laut nggak ada rumah sakit Bapak Ibu, mendapat pertolongan juga susah. Apalagi Anda tidak bisa berenang, lebih kacau lagi. Sedangkan kalau kita naik pesawat di udara, 75% nyawa kita itu sudah hilang. 25% itu untung-untungan. Karena kalau pesawat meledak, pesawat menuki, siapa yang bisa menyelamatkan diri? Oke? Nah, selain karena kecelakaan atau lalu ada bencana. Tadi saya sudah ungkapkan bagaimana musibah bencana tsunami itu terjadi. Bisa gunung meletus, gempa bumi, itu bisa memakan korban tidak sedikit orang. Ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang dalam sekejap. Kemudian kematian bisa terjadi karena dibunuh oleh orang lain. Oke? Kita nggak tahu, mungkin kita tidak punya musuh. Bukan berarti tidak punya musuh, Anda tidak bisa mati. Ada orang mungkin tanpa sengaja atau apa menabrak Anda atau membunuh Anda atau sengaja. Kita tidak tahu. Karena intinya banyak faktor bisa menyebabkan kematian secara mendadak. Nah, apakah sudah tahu setelah Anda meninggal Anda akan pergi kemana? Setelah perjalanan hidup ini berakhir, kemana engkau akan tuju? Mungkin Anda berkata, saya ingin ke sorga. Yakin ingin ke sorga? Saya yakin bahwa semua orang ingin ke surga. Karena walaupun kita tidak pernah masuk ke neraka, tapi kita sudah ditakuti, neraka itu begini, neraka itu begitu loh. Dan ketakutan demikian itu saya pikir wajar, karena kitab suci pun menakutkan kita. Wah, neraka itu tempat penyiksaan, tempat penderitaan. Yesus berkata, tempat itu akan ada kertakan gigi, ulat dan apinya tidak akan pernah mati. Dikatakan oleh Tuhan Yesus di dalam Markus pasal yang ke-9. Mengerikan. Nah, kalau tahu bahwa neraka itu begitu mengerikan, siapa yang bisa menyelamatkan Anda ke sana? Siapa yang bisa membawa Anda ke surga? Renungkanlah 3 hal tersebut. Lalu, bagian yang terakhir, yang keempat, setelah kematian ada penghakiman. Sekali lagi, setelah kematian ada penghakiman. Setelah manusia mati bukan habis perkara. Manusia masih harus menghadapi penghakiman Allah. Manusia masih harus menghadapi yang namanya pertanggungjawaban atas apa yang dia jalani di dalam hidup ini. Karena itulah, sama seperti yang dikatakan di dalam Ibrani 9 ayat 27 tadi, setelah mati akan dihakimi. Nah, yang menjadi persoalan kita sekarang adalah, setelah mati, apakah masih ada rasa sakit? Coba kita renungkan berdasarkan ayat ini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Manusia ini terdiri dari 3 unsur. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya. Dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Tubuh kita ini ada 3 unsur. Ada tubuh, jiwa, dan roh. Nah, 3 unsur inilah yang membentuk satu manusia secara utuh. Kita hidup karena 3 unsur itu masih ada. Ketika kita punya roh keluar dari tubuh, itulah disebut kematian. Makanya Yakobus mengatakan, tubuh tanpa roh pada hakikatnya adalah mati. Okay? Tubuh tanpa roh adalah kematian. Maka hari ini saya yang sedang berbicara, saudara-saudari yang sedang menonton video, kita masih sama-sama masih hidup karena masih ada roh di dalam tubuh kita. Tapi ingat, suatu saat roh akan keluar dari tubuh kita. Apa bedanya kita dengan mayat? Secara fisik kita masih utuh, mayat juga masih utuh. Mungkin mayat itu baru mengalami serangan jantung, meninggal, dia jadi mayat. Ya, bedanya adalah kita masih ada roh dan jiwa di dalam, tapi mayat sudah keluar roh dan jiwa di dalam dari tubuhnya. Itulah kematian. Nah, setelah mati, yang menjadi sumber rasa sakit itu bukan pada tubuh, Bapak Ibu. Tubuh, jiwa, dan roh. Sumber rasa sakit bukan pada tubuh. Ketika kita hidup, kita cubit tubuh kita sakit, betul? Karena apa? Sumber rasa sakit itu bukan pada tubuh. Tubuh itu hanya perantara rasa sakit. Nah, gampang sekali kita buktikan. Sewaktu kita masih hidup, kita cubit. Sakit. Okay? Tapi setelah itu kita mengalami serangan jantung. 5 menit setelah itu, badan kita masih hangat. Coba dicubit atau orang lain mencubit kita, menepuk pipi kiri kanan kita. Apakah kita merasakan sakit pada tubuh? Sudah tidak ada rasa sakit pada tubuh. Tapi ada penghakiman.
maka yang mengalami rasa sakit itu bukan pada tubuh lagi, tapi jiwa. Dengan demikian, sumber rasa sakit yang sesungguhnya itu ada pada jiwa. Makanya jiwa inilah yang menjadi perasa. Rasa senang, rasa sedih, gembira, rasa marah. Itu semua ada pada jiwa kita. Jiwa inilah yang dipakai oleh tubuh bermain peran di sana. Roh itu netral. Roh ini pelita Tuhan. Begitu ditarik kembali oleh Tuhan, jiwa kita menghadapi penghakiman. Nah, karena itulah saya katakan setelah kita mati menghadapi penghakiman Tuhan, jangan main-main dan anggap enteng dengan penghakiman. Karena taruhannya terlalu mengerikan, taruhannya terlalu berat. Neraka. Apakah Anda siap masuk neraka? Mungkin Anda berkata, dari mana kita tahu neraka itu panas? Nah, namanya api neraka ya panas, Bapak Ibu. Apa perlu alami neraka dulu baru mau percaya, baru mau bertobat? Sederhana sekali untuk merasakan neraka. Coba Bapak Ibu ambil korek api, dinyalakan, lalu bakarlah jari Bapak Ibu. Enggak usah lama-lama, 1 menit aja Anda bakar jari Anda, saya percaya Anda langsung ke rumah sakit. Anda akan menjerit kesakitan. 1 jari dan ujung jari Bapak Ibu, kita sudah kesakitan. Bagaimana kalau seluruh tubuh kita dicampakkan ke dalam neraka? Penderitaan yang begitu mengerikan. Makanya Tuhan Yesus katakan, di sana akan ada ratap dan kertakan gigi. Ulat tidak akan mati, api tidak akan pernah padam. Itulah neraka. Jangan sampai kita masuk ke sana. Jika Anda tidak lolos dalam penghakiman, Anda masuk ke neraka, habislah. Selamanya menyesal. Tidak bisa ada pertobatan lagi, tidak ada perbaikan lagi. Karena itu, dengan kata lain saya katakan, lebih baik Anda tidak pernah dilahirkan ke dunia daripada setelah mati harus masuk ke dalam neraka yang mengerikan. Bukankah gitu? Karena kalau kita sudah lahir ke dunia, maka hanya ada 2 tempat yang akan dituju, surga atau neraka. Kalau Anda masuk ke surga, bersyukurlah dan bersyukurlah. Tapi kalau kita masuk ke neraka, lebih baik kita tidak pernah dilahirkan. Kalau kita tidak pernah dilahirkan, tidak ada yang namanya kehidupan, maka tidak ada kematian kekal di neraka. Karena itu pertimbangkan dengan baik. Jangan sampai kita masuk ke neraka. Bagaimana agar saudara bebas dari penghakiman? Bagaimana agar bebas dari kematian kekal di api neraka? Hanya ada 1 yang perlu dilakukan, yaitu percaya. Bapak Ibu, sederhana, percayalah. Tapi walaupun sederhana, tidak semua orang bisa lakukan. Karena untuk percaya, beriman itu sulit. Karena iman adalah sesuatu yang kita harapkan, bukti dari sesuatu yang tidak kita lihat. Kita berharap masuk surga, tapi bukti surga neraka itu apa? Kita berharap tidak masuk neraka, tapi bagaimana kita membuktikan neraka itu ada? Semua itu tergantung iman. Percayalah. Karena itu iman adalah sesuatu yang sulit. Nah, ada 2 hal yang perlu kita percayai. Yang pertama adalah percaya kepada Yesus Kristus. Yang kedua adalah percaya kepada Alkitab. Kenapa mesti percaya kepada Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus itu adalah satu-satunya juru selamat yang dikirim Allah ke dunia. Dan kenapa mesti percaya kepada Alkitab? Karena Alkitab adalah satu-satunya firman yang dijadikan sebagai standar, yang dijadikan sebagai pokok, yang dijadikan sebagai ukuran di dalam penghakiman. Jadi ketika Allah melakukan penghakiman, Allah tidak asal ketok palu, tapi dia punya standar. Manusia hidup nggak sesuai dengan firman dia. Kalau hidup sesuai dengan firmannya, Anda akan lolos dalam penghakiman. Kalau tidak, Anda akan berhadapan dengan penghakiman Allah menggunakan kitab suci. Kita akan lihat lebih tajam. Percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah juru selamat tunggal. Mungkin kalimat ini bagi engkau sebagai orang Kristen, bagi engkau sebagai orang Katolik setuju. Tapi belum tentu agama lain akan setuju jika saya katakan Yesus Kristus adalah juru selamat tunggal. Namun saya punya argumentasi. Saya tidak berbicara asal-asalan. Argumentasi saya adalah Alkitab dengan logika. Kita coba lihat argumentasi begini. Anda percaya nggak bahwa Allah itu Esa, Allah itu hanya ada satu? Saya yakin. Bukan hanya agama Kristen dan Katolik. Banyak agama di muka bumi percaya Allah itu hanya ada satu. Dialah yang menciptakan langit, bumi, segala isinya. Dialah yang menciptakan manusia. Allah yang satu ini. Setuju sampai sini? Nah, jika Anda setuju Allah itu hanya ada satu,
pencipta segala-galanya, yang menentukan hidup matinya manusia. Lalu, apakah Allah yang satu ini akan mengirimkan banyak juru selamat ke dunia? Nah, itu yang menjadi pertanyaan logika kita. Okay? Pertanyaan logikanya, kalau Allah itu hanya satu, mungkinkah Allah yang satu mengirimkan juru selamat dunia ke banyak juru selamat ke dunia? Saya katakan tidak akan. Tapi kalau mengirimkan banyak rasul, banyak nabi, bisa terjadi. Karena nabi rasul itu bukan juru selamat. Juru selamat hanya ada satu. Nabi dan rasul tetap manusia biasa. Rasul dan nabi memperkenalkan adanya Allah, adanya sorga, adanya neraka, dan bagaimana kita harus hidup di dunia. Itu tugas nabi dan rasul-rasul. Banyak nabi di perjanjian lama. Di perjanjian baru, Yesus punya 12 rasul. Itu hal yang wajar. Nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, tapi juru selamat tetap hanya ada satu. Kenapa demikian? Karena untuk menjadi juru selamat, satu-satunya syarat adalah tidak boleh ada cacat noda dosa. Sedangkan manusia berdosa. Oke? Nabi, rasul, semua manusia punya dosa. Dan ketika bicara tentang dosa, ada dua macam dosa dalam hidup manusia. Dosa turunan yang bersumber dari nenek moyang kita, Adam dan Hawa. Siapa yang bebas dari dosa turunan? Semua nabi dan rasul punya dosa turunan. Karena semuanya berasal dari satu orang, yaitu Adam dan selanjutnya Hawa. Dari nenek moyang kita. Seperti yang dikatakan di Kisah Rasul 17 ayat yang ke-26. Dari satu orang Allah menciptakan manusia, yaitu Adam. Setelah itu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Dari suami istri inilah muncullah begitu banyak manusia, sampai 7 miliar kurang lebih saat ini. Dari kedua pasangan, dari pasangan suami istri ini. Nah, mereka sudah punya dosa, Adam dan Hawa, gara-gara makan buah pengetahuan baik dan jahat, melanggar firman Tuhan. Nah, semua manusia keturunan Adam dan Hawa otomatis sudah punya dosa turunan. Selain itu ada dosa pribadi. Jadi ada dua macam dosa. Dosa turunan dan dosa pribadi. Semua manusia punya. Satu-satunya yang tidak punya dosa pribadi atau dosa turunan adalah Yesus Kristus. Karena Yesus lahir bukan dari benih Yusuf dan Maria. Yesus lahir adalah Roh Kudus turun dan masuk ke dalam rahim Maria. Setelah 9 bulan Maria mengandung, lahirlah Yesus Kristus. Itulah kenapa saya katakan Yesus adalah juru selamat, karena dia bebas dari kedua macam dosa itu. Kita lihat 1 Timotius 2 ayat yang ke-5. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Tadi saya sudah katakan, dan saya yakin Anda setuju di dalam hati Anda, walaupun saya tidak mendengar Anda mengatakan setuju, karena kita tidak bisa komunikasi secara langsung, bahwa Allah itu Esa. Nah, Allah yang Esa itu tidak mungkin akan mengirimkan banyak juru selamat. Maka Paulus katakan di 1 Timotius pasal 2 ayat 5, Allah itu Esa, maka Esa pula dia yang menjadi pengantara. Artinya Esa pula dia yang dikirim ke dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Karena itulah secara tegas Yesus katakan di Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3:16, karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal, hidup selama-lamanya. Nah, Allah mengasihi dunia. Allah mengasihi seluruh penduduk bumi. Karena itu Allah ingin menyelamatkan manusia yang terancam masuk ke neraka. Dia kirimkan satu-satunya juru selamat, satu-satunya anak tunggal di dunia untuk menyelamatkan semua manusia. Karena itu satu hal yang perlu kita lakukan, percayalah kepada Yesus Kristus agar kita tidak binasa. Nah, Yesus katakan di dalam Yohanes pasal 14 ayat 1-6. Ayat pertama, Tuhan Yesus berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga kepadaku. Perhatikan kata yang akan saya fokuskan, percayalah kepada Allah. Semua agama itu percaya kepada Allah. Satu-satunya yang tidak percaya kepada Allah itu adalah ateis. Bagi mereka di otak mereka tidak ada Allah. Tapi semua agama kepercayaan yakin Allah itu ada. Tergantung interpretasi mereka tentang Allah. Animisme, dinamisme yang pernah kita dapatkan di bangku sekolah, mereka juga percaya kepada Allah. Bagi mereka mungkin batu-batu besar, gunung, pohon-pohon besar, itu mereka sembah. Mereka anggap itu adalah penguasa, adalah Tuhan atau dewa mereka. Itu terserah mereka karena pemahaman mereka itu sebatas di sana. Intinya mereka percaya kepada Allah.
Ya. Nah, percaya kepada Allah di sini tentunya yang saya maksudkan adalah semua agama, berarti ini adalah agama non-Kristen. Agama maupun kepercayaan, semua percaya kepada Allah. Tapi Tuhan Yesus katakan, percaya kepada Allah saja tidak cukup, tetapi harus juga kepada Yesus Kristus. Yesus berkata, percaya kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Jika hanya percaya kepada Allah saja sudah cukup, maka tidak akan muncul kalimat selanjutnya, percayalah juga kepadaku. Ya? Nah, kalau harus percaya kepada Yesus, maka kita tidak akan ketemu yang namanya agama Kristen. Karena disinilah agama Kristen memperkenalkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kenapa percaya Allah saja tidak cukup? Harus percaya juga kepada Yesus. Saya akan berikan 3 alasan. Kita lihat ayat selanjutnya. 3 alasan ini saya akan ungkapkan lebih jauh dari ayat-ayat yang berikutnya. Lihat ayat yang kedua. Yohanes 14 ayat 2. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Perhatikan kalimat yang saya fokus di sini. Begini Bapak Ibu. Semua nabi, semua rasul, semua pendiri agama pasti menawarkan sorga. Ya, menawarkan sorga, percaya sorga ada, memberitahukan kepada seluruh pengikut-pengikutnya, sorga itu ada loh, neraka itu ada loh, setelah kematian ada penghakiman itu. Semua rasul, nabi, tokoh agama pasti menawarkan. Ya, tapi Yesus Kristus bukan hanya sekedar menawarkan sorga itu ada, neraka itu ada, supaya kita hindari, tapi lebih jauh lagi Yesus berkata, aku pergi ke sana menyediakan tempat bagimu. Posisi mana yang lebih kuat? Posisi mana yang lebih dahsyat? Apakah Yesus atau nabi-nabi rasul-rasul? Kalau nabi dan rasul menawarkan sorga, yang ini menciptakan sorga, posisi Yesus itu paling kuat dan sentral. Dengan kata lain, sorga ini yang ciptakan tuh Yesus. Nah, untuk bisa masuk sorga yang diciptakan Yesus, engkau harus percaya kepada Yesus. Kecuali kalau Anda ingin masuk sorga yang lain, saya tidak tahu sorga yang mana. Karena saya sebagai orang Kristen hanya percaya kalau Allah itu satu, maka sorga yang disediakan Tuhan hanya ada satu. Gak mungkin ini sorganya Yesus Kristus, ini sorganya nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain. Gak mungkin banyak sorga. Nanti di sorga kita perang lagi, kan repot Bapak Ibu. Kalau di dunia antar negara saja berperang, nanti setelah mati antara sorga satu ini sorga lain berantem bersaing lagi. Nggak mungkin. Allah hanya ciptakan satu sorga. Dan siapa yang menciptakan sorga? Yesus Kristus. Kita lihat ayat selanjutnya. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Bapak Ibu yang menonton acara kami, Anda ingin masuk sorga? Sekali lagi pertanyaan saya, Bapak Ibu ingin masuk sorga? Saya yakin di dalam hati Anda berkata, iya, saya kepingin masuk sorga. Pertanyaan saya adalah, Bapak Ibu sudah tahu sorga alamatnya mana? Jalan apa? Gang apa? Nomor apa? RT RW-nya berapa? Ada di mana? Pasti Anda akan berkata, Pak Pendeta ada-ada saja. Tapi itu penting. Karena jika Anda tidak tahu sorga itu ada di mana, bagaimana Anda pergi ke sana? Bagaimana kita pergi ke sorga? Karena itulah tidak ada seorang pun yang tahu jalan ke sorga. Bahkan salah satu murid Tuhan Yesus bernama Thomas pun tidak tahu pergi ke sorga itu lewat jalan mana. Jangan mengatakan banyak jalan lain menuju ke Roma. Jadi banyak agama menuju ke sorga. Tidak, jalan ke sorga hanya ada satu. Dan Thomas pun sebenarnya jalan menuju ke surga itu ada di depan Thomas. Di depan Thomas pun dia masih bingung jalan ke sana itu lewat mana. Apalagi kita. Nah, siapa yang bisa ke surga? Satu-satunya jawaban adalah orang yang datang dari surga yang tahu jalan ke surga. Siapakah dia itu? Yesus Kristus. Manusia, nabi dan rasul itu dari dunia, lahir oleh kedua orang tuanya. Tapi Yesus Kristus bukan lahir dari dunia, dia lahir dari sorga turun ke dunia. Dari Roh Kudus masuk ke dalam rahim Maria. Setelah dikandung 9 bulan, lahirlah
Yesus Kristus ke dunia. Yesus lahir itu bukan dari dunia. Yesus lahir bukan dari benih Yusuf dan Maria. Itu dicatatkan dengan sangat jelas, tegas, dan to the point di dalam Matius pasal yang ke-1, ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Yesus lahir dari benih Roh Kudus. Yesus lahir dari atas ke bawah. Karena itu satu-satunya yang tahu jalan ke sorga adalah yang datang dari sorga, yaitu Yesus Kristus. Maka ketika engkau percaya pada Yesus, engkau akan menemukan jalan ke sorga. Lalu ayat yang ke-6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Oke? Banyak nabi, banyak rasul mengaku diutus oleh Allah. Tapi Yesus katakan, tidak ada seorang pun yang bisa ketemu Allah. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui Yesus Kristus. Kalau begitu, masih ada jalan lain nggak? Masih ada juru selamat lain? Sudah tidak ada. Untuk bisa sampai kepada Allah Bapa, untuk bisa bertemu, berkomunikasi, dan mengenal Allah Bapa, engkau harus lewat Yesus Kristus. Itulah iman. Kalau Anda mau percaya, ini menjadi milik Anda. Kalau Anda tidak mau percaya, maka tidak ada gunanya. Karena itu yang namanya percaya, ya ini. Percayalah kepada Yesus Kristus. Kenapa mesti percaya kepada Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Saya ingin tegaskan di sini. Yesus Kristus bukan Tuhan orang Katolik. Yesus Kristus bukan Tuhan orang Kristen. Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Bisa tangkap? Yesus Kristus bukan Tuhan bagi kelompok atau etnis tertentu. Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Nah, hal ini pernah diungkapkan oleh salah satu murid Yesus bernama Petrus ketika dia berhadapan dengan bangsa Romawi. Bangsa Romawi yang belum mengenal Allah yang benar. Di rumah Cornelius, perwira tentara Romawi. Kita lihat apa yang dikatakan oleh Petrus. Kisah Rasul 10 ayat 43. Pasal 10 ayat 34. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang." Ayat 35, "Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." 36, "Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang." Perhatikan dua kata yang ingin saya tekankan di sini, dua kalimat. Yang pertama adalah setiap orang dari bangsa manapun. Artinya, Tuhan itu adalah Tuhan dari semua orang. Okay? Maka di Matius pasal yang ke-28 ayat 19, Yesus berkata, "Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Semua bangsa. Yesus Kristus ingin selamatkan semua bangsa di muka bumi yang berjumlah kurang lebih 200 negara. 200 bangsa. Yesus Kristus bukan hanya menyelamatkan sekelompok orang. Kenapa demikian? Karena Yesus Kristus adalah Tuhan dari semua orang. Artinya, Yesus itu bukan Tuhan orang Kristen. Yesus itu Tuhan dari semua manusia. Yesus itu Tuhan bagi seluruh bangsa di muka bumi. Engkau mau suku, bangsa, bahasa apapun, Tuhanmu sama. Yesus Kristus. Mungkin masalahnya adalah engkau belum mengenal Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Itu problemnya. Okay? Karena itulah engkau buka hatimu, percaya Yesus, terima Yesus, maka setelah engkau percaya pada Yesus, maka engkau akan disebut Kristen. Tapi bukan berarti Yesus itu Tuhannya Kristen saja. Yesus adalah Tuhan dari semua orang. Nah, begitu engkau terima Yesus, engkau menjadi Kristen. Kristen itu hanya satu istilah. Kristen artinya pengikut-pengikut Kristus. Karena kita perlu menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, supaya kita diselamatkan. Lalu yang selanjutnya adalah percaya kepada Alkitab. Mengapa mesti percaya kepada Alkitab? Karena Alkitab adalah sumber atau standar penghakiman Allah pada akhir zaman nanti. Mengapa harus percaya pada Yesus? Tadi saya sudah ungkapkan. Karena Yesus yang melakukan penghakiman. Karena Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ketika berbicara penghakiman, semua agama percaya adanya penghakiman. Kalau mereka percaya ada sorga, ada neraka, maka mereka percaya akan penghakiman. Karena penghakiman itu adalah penentu sorga atau neraka. Lalu yang melakukan penghakiman itu siapa? Mungkin Anda berkata, yang melakukan penghakiman pasti Allah. Oke, tapi Anda harus tahu, ternyata di kitab suci mengatakan yang melakukan penghakiman itu adalah Yesus Kristus. Kita lihat dasar ayatnya.
Yohanes 5 ayat 22. Bapa tidak menghakimi siapapun. Perhatikan sekali lagi kalimat ini. Bapa atau Allah tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Sangat jelas di sini bahwa yang melakukan penghakiman itu adalah Yesus Kristus. Apapun agamamu, apapun kepercayaanmu, tetapi yang melakukan penghakiman atas diri Anda adalah Yesus Kristus. Dengan demikian, kalau Yesus Kristus yang akan ketuk palu menentukan sorga neraka bagi setiap orang, engkau harus percaya kepada Yesus Kristus, supaya ketika Yesus ketuk palu, engkau diselamatkan dan masuk ke sorga. Mengapa harus percaya kepada Alkitab? Karena Alkitab memperkenalkan siapakah Yesus Kristus itu sebenarnya. Hari ini, bagi Anda orang Kristen yang Katolik, mungkin Anda sedang menonton acara saya dan Anda sudah percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi Anda. Puji Tuhan. Tapi masih banyak orang yang belum percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa demikian? Karena kitab suci mereka tidak memperkenalkan Yesus. Agama mereka tidak memperkenalkan Yesus. Satu-satunya kitab suci yang memperkenalkan Yesus Kristus adalah Alkitab yang terdiri dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru. Kita lihat apa ini katakan Tuhan Yesus. Yohanes 5 ayat 39 sampai 40. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci karena kamu percaya, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Perhatikan kalimat yang saya kasih garis bawah dan warna merah. Kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku. Artinya, kitab suci, Alkitab itu memberi kesaksian tentang Yesus Kristus. Siapakah Yesus itu sesungguhnya? Kalau Anda membaca kitab Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari nubuat sampai penggenapannya, Anda akan menemukan satu titik terang. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Standar yang dipakai dalam penghakiman akhir zaman itu adalah Alkitab. Karena itulah, percayalah kepada Alkitab. Acuan yang dipakai dalam penghakiman itu adalah Alkitab. Kita lihat dalam Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-11 sampai 13. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat yang ke-11 menceritakan dunia kiamat. Hancur, sudah selesai. Ending sudah. Semua banyak agama yang percaya bahwa adanya kiamat. Kecuali kelompok-kelompok agama tertentu yang tidak percaya pada adanya kiamat. Tapi sebagai orang Kristen dan banyak ayat yang sangat jelas mengatakan dunia ini akan hancur, dunia akan musnah. Misalnya yang dikatakan dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 sampai ayat yang ke-12, bumi dan unsur-unsurnya akan hangus oleh nyala api, terbakar semua. Nah, setelah kiamat baru penghakiman akan dilakukan oleh Tuhan. Ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka berdasarkan apa yang tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang yang mati ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka semua dihakimi menurut perbuatan masing-masing menurut perbuatannya. Di ayat yang ke-12 yang saya cetak warna merah dan diberi garis bawah, dibuka semua kitab. Oke? Kitab apa yang dibuka? Saya yakin ini pasti Alkitab, kitab sucinya orang Kristen. Kenapa saya bisa katakan itu adalah Alkitab? Nanti kita akan lihat di dalam alam roh, yaitu ketika Abraham berbicara dengan orang kaya dan Lazarus yang baru mati itu. Nah, Abraham pernah menyinggung tentang kitab suci di alam roh itu. Nah, nanti kita akan lihat kitab suci apa. Nah, masing-masing dihakimi menurut apa yang tertulis dalam kitab-kitab itu. Artinya di dalam kitab suci sudah jelas sebagai penuntun mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak boleh dilakukan. Bagi Anda yang melanggar ke ayat-ayat kitab suci, Anda jangan berpikir bahwa Anda akan lolos. Tidak bisa. Sebagaimana kita melanggar undang-undang negara, kita akan dihakimi oleh undang-undang itu. Kita lihat kisah mengerikan orang kaya di alam maut. Saya yakin Anda sebagai orang Kristen mungkin pernah membaca kisah tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin. Dua-duanya
hidup di dunia, tapi jomblang sekali. Yang satunya miskin, borok, badannya penyakitan, borok, dan hanya punya satu teman yaitu seekor anjing. Sementara yang satu nih kaya raya, setiap hari berpesta pora, lalu dua-duanya mati. Lazarus setelah mati lalu dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham, sedangkan orang kaya setelah mati lalu masuk ke alam maut. Di sana dia disiksa, dibakar oleh api, sangat kesakitan, menjerit-jerit. Nah, pada saat itulah terjadi dialog antara orang kaya itu dengan Abraham. Kita kutip isi dialognya. Lukas 16 ayat 27-28. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu ya Bapak Abraham, ya Bapak, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini. Setelah dia dibakar oleh api, menjerit kesakitan, sampai tenggorokannya sudah mau pecah, karena itu api yang membakar begitu mengerikan. Dia kehausan, sehingga dia minta, tolonglah, minta Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air untuk menyejukkan tenggorokan dia. Bapak Ibu, satu tetes air pun saat itu begitu kita dambakan, begitu berharga ketika kita masuk ke sana. Begitu mengerikan. Jangankan satu tetes air, 1 galon air pun tidak akan cukup untuk menghilangkan haus Anda, tidak akan cukup memadamkan rasa panas yang Anda alami, karena apinya selamanya tidak akan pernah padam. Nah, karena itulah Abraham berkata, terbentang jurang yang tak terseberangi. Karena itulah Abraham menolak permintaannya. Setelah itu dia berkata, kalau begitu, tolonglah kirimkan Lazarus ini ke rumah ayahku, karena masih ada 5 orang saudaraku yang masih hidup, dan dia yakin bahwa 5 saudaranya setelah mati ujung-ujungnya akan bertemu dengan dia. Karena gaya hidup ke-5 saudaranya tidak jauh berbeda. Pesta pora, egois, tidak peduli sama orang lain. Nah, setelah mati pasti kelak ke sana. Tapi bagaimana jawab Abraham? Ayat yang ke-29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Nah, ternyata di alam roh, Abraham atau Nabi Ibrahim itu mengutip bahwa engkau harus percaya kesaksian Musa dan para nabi. Kalau engkau tidak mau percaya, tidak mau mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, ya sudah selesai. Lalu orang ini masih ngotot berkata lagi. Jawabnya, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Coba kita renungkan. Kira-kira jika Lazarus itu dihidupkan lagi, dikembalikan ke dunia, dikirim kepada 5 saudaranya, apakah 5 saudaranya akan percaya? Saya katakan belum tentu, kemungkinan besar tidak akan percaya. Kenapa saya katakan tidak percaya? Karena sudah ada buktinya Bapak Ibu. Ini bukan hanya permohonan, sudah ada buktinya. Orang yang sudah mati 3 hari, sudah mati dikubur, setelah itu hidup lagi, mengingatkan bahwa sorga ada, neraka ada, tetapi orang tetap tidak mau percaya. Siapakah yang saya maksud? Yesus Kristus. Ini Tuhan loh. Jauh lebih dibandingkan dengan Lazarus loh. Kalau Lazarus hanya seorang rakyat kecil, rakyat biasa yang tersisihkan dalam pergaulan di dunia, hanya punya teman seekor anjing. Sedangkan Yesus itu dipercayai orang, banyak lakukan tanda heran dan mujian, kelahirannya juga luar biasa. Bahkan setelah dia mati, dia bangkit hidup lagi, menampakkan diri 40 hari 40 malam. Apakah orang mau percaya pada Yesus? Jangan mengatakan engkau tidak pernah mendengar tentang Yesus. Jangan katakan itu. Masalahnya adalah engkau sudah pernah dengar, tapi Anda mengerti enggak, mengenal enggak, dan mau percaya apa enggak. Masalahnya di sana. Karena itulah kalimat selanjutnya Abraham berkata, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka juga tidak akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Maksud tidak Bapak Ibu? Di dunia ini ada kesaksian Musa dan para nabi. Coba perhatikan lebih jauh. Kesaksian Musa dan para nabi. Artinya, di dunia ini ada kitab suci. Lalu kesaksian Musa dan para nabi ini maksudnya apa? Memperkenalkan apa? Coba kita lihat. Kesaksian Musa dan para nabi memperkenalkan apa? Lukas 24 ayat 44.
Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Yaitu bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Bapak Ibu yang saya kasih, bangsa Yahudi, mereka pegang kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi. Tapi sayang mereka tidak mau percaya pada Yesus. Padahal di dalam kitab suci mereka sudah cukup jelas memperkenalkan Yesus. Tapi sayang mereka mengeraskan hati, menutup pikiran untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sayang sekali. Padahal keselamatan itu ada di depan mereka. Tetap mereka tidak mau pegang. Artinya kalau bukan karena anugerah Tuhan, kita sulit mendapatkan anugerah keselamatan. Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lihat di sini? Saya yakin di dalam hati Bapak Ibu mengatakan, oh itu sebuah kapal Panatan. Oke, sebuah kapal yang sedang berlayar di lautan. Dan saya buat suasana seperti malam hari Bapak Ibu. Nah ketika sebuah kapal ada di tengah lautan besar. Bapak Ibu pernah naik kapal besar di tengah lautan? Nah yang namanya di tengah lautan atau samudra. Ketika Bapak Ibu keliling putar balan berputar melihat sekeliling, apa yang Bapak Ibu lihat? Lihat air, betul? Tapi kalau kita arahkan pandangan kita lebih jauh lagi, yang kita lihat apa? Kita lihat sebuah tempurung raksasa. Yang kita lihat adalah kaki langit. Anda putar badan, yang Anda lihat adalah kaki langit. Padahal di ujung-ujung ini ada daratan, ada pohon, ada hutan. Tapi jarak pandang terlalu jauh, maka yang kita lihat adalah kaki langit. Nah, di malam hari, di jarak pandang yang begitu jauh, lalu kenapa sebuah kapal itu bisa sampai ke lokasi yang dituju? Katakanlah kapal ini berangkat dari Amerika menuju ke Indonesia. Dan kapal dari Amerika mau berlabuh di Tanjung Priok. Kenapa ya begitu jauh jaraknya bisa berlabuh di Tanjung Priok? Apa yang membuat mereka bisa sampai ke sana? Mungkin dalam hati Anda berkata, ada kompas Pak, saya setuju dengan Anda. Saya katakan Allah kita luar biasa. Dia menciptakan lautannya begitu besar. Tapi dia sudah menciptakan juga medan magnet utara, kutub selatan. Dan lalu para ahli-ahli ilmuwan menemukan yang namanya kompas. Kompas ini jarumnya selalu mengarah pada utara dan selatan. Nah tinggal dicocokkan dengan peta. Maka tidak akan lari dari Amerika bisa sampai ke Tanjung Priok. Petunjuk. Bapak Ibu yang saya kasih, dengan kemajuan teknologi kita cukup dibantu. Nah, salah satu aplikasi yang cukup banyak dipakai oleh orang adalah Google Map ataupun Waze. Nah, Google Map maupun Waze adalah alat GPS yang akan menuntun kita pada lokasi tertentu. Misalnya, saya mau ke Bandung. Saya tidak tahu jalan di Bandung. Saya bukan orang Bandung. Atau mungkin Bandung terlalu dekat lah. Katakanlah ke Surabaya. Saya tidak tahu jalan ke Surabaya, saya tidak tahu lokasi-lokasi ini. Kalau suatu saat saya dipanggil untuk pelayanan di Surabaya, saya tinggal nyalakan Google Map, kemudian saya tinggal tuntun oleh Google Map. Kiri, kanan, ujung-ujungnya saya akan sampai lokasi tersebut. Ini alat penuntun, alat bantu. Nah demikian pula Anda mau ke sorga, satu-satunya alat bantu penuntun kita ke sorga itu adalah kitab suci. 2 Timotius Pasal 3 ayat yang ke-15, Rasul Paulus berkata, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Alkitab adalah penuntun. Karena itu jangan sampai ajaran kita menyimpang dari Alkitab. Jangan sampai Alkitab kita abaikan. Karena Alkitab ini adalah penuntun kita untuk memperoleh keselamatan. Karena itu betapa beresikonya jika ajaran yang kita terima di gereja kita masing-masing telah menyimpang dari Alkitab. Pertanyaan saya adalah, apakah ajaran gereja kita saat ini masih sesuai dengan Alkitab? Masih sesuai dengan penuntun? Masih sesuai dengan kompas kerajaan sorga? Karena Alkitab itu adalah kompas kerajaan sorga. Jika ajaran kita sudah menyimpang dari Alkitab, maka kita tidak akan sampai ke tujuan. Karena kita sudah kehilangan dari sang penuntun. Kita lihat skema ini. Kitab suci dan agama. Semua agama pasti punya kitab suci. Dan kitab suci yang mereka pegang, mereka katakan firman Tuhan. Agama A punya kitab suci A.
Agama B punya kitab suci B, agama C punya kitab suci D, dan E masing-masing punya kitab suci. Dan mereka akan mengatakan bahwa kitab suci itu adalah firman Tuhan. Pertanyaan saya adalah, kalau Tuhan itu satu, mungkinkah Tuhan yang satu ini akan memberikan banyak firman-firman yang berbeda-beda? Tentu tidak. Kemudian yang menjadi persoalan kita adalah, jika kitab suci berbeda, memunculkan agama yang berbeda adalah hal yang wajar. Namun, jika kitab suci yang sama menimbulkan agama yang berbeda adalah hal yang sangat tidak wajar. Nangkap tidak Bapak Ibu? Jika kitab suci A memunculkan agama A, wajar. Kitab suci B memunculkan agama B, wajar. Tapi jika Alkitab memunculkan dua macam agama yang berbeda, menurut saya tidak wajar. Kita lihat, agama Kristen. Kitab sucinya sama, lalu memunculkan dua agama yang berbeda, ada Katolik dan ada Protestan. Kenapa bisa demikian? Coba renungkan lebih jauh. Kenapa? Menurut saya, ada kesalahan di dalam ajaran kekristenan. Mana yang benar? Katolik atau Kristen yang benar? Tentu saya bukan dalam kapasitas menghakimi, masing-masing akan katakan dia yang benar. Tapi marilah kita sama-sama rendahkan hati, gali lebih jauh di dalam Alkitab. Namun apa yang salah dianggap wajar oleh banyak orang. Apakah Alkitab mengandung multi kebenaran? Ini benar, itu benar. Dan yang lebih parah itu justru terjadi di kalangan Kristen atau Kristen Protestan. Yang paling parah adalah agama Kristen. Di Indonesia saat ini ada 324 sinode yang berbeda-beda. Dengan doktrin, dengan ajaran yang berbeda-beda. Mana yang benar? Baptisan satu dengan lain berbeda-beda. Perjamuan kudus satu dengan lain berbeda-beda. Roh Kudus satu dengan lain berbeda-beda. Begitu kacaunya. Karena iblis tahu Alkitab ini menjadi sumber keselamatan kita. Karena itu dia akan kacaukan ajaran dari Alkitab sehingga kita kehilangan kebenaran. Sehingga walaupun yang Anda pegang itu kitab suci, tapi yang Anda jalankan bukan lagi perintah Tuhan karena sudah menyimpang. Karena itulah untuk lebih mengetahui lebih dalam, saya mengajak Bapak Ibu melihat kembali pelajaran-pelajaran yang sudah kami masukkan ke dalam YouTube tentang konsep keselamatan agama Kristen. Supaya melalui konsep agama Kristen itulah Anda akan tahu apa sih syarat-syarat memperoleh anugerah keselamatan. Bagaimana Alkitab menceritakan mana yang benar dan mana yang salah. Semoga pelajaran ini membawa Bapak Ibu lebih memahami kebenaran kitab suci. Demikianlah pembahasan saya tentang sebelum perjalanan hidup ini berakhir. Supaya sebelum berakhir kita sudah siap, sudah tahu kemana kita akan pergi. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tundukkan kepala, kita akan berdoa. Segala puji syukur hanya bagi nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah membahas tentang judul yang sama. Sebelum perjalanan hidup berakhir, yang kami jadikan dua sesi. Semoga siapapun yang menonton acara ini, Tuhan berkati, Tuhan tuntun, supaya mereka menemukan jalan menuju pada kehidupan yang kekal. Jangan sampai jalan di dunia berakhir, dan mereka tidak menemukan perjalanan ke sorga, sehingga mereka terpleset, bahkan terjerumus ke dalam neraka. Sungguh mengerikan. Engkau datang ke dunia untuk menyelamatkan mereka, maka tuntunlah mereka, dan siapapun yang menonton video ini, Tuhan tuntun memegang kebenaran firman-Mu. Tuntun memperoleh anugerah keselamatan. Terima kasih Bapa. Demikian doa yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.